Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, di tengah-tengah kita sudah ada orang sakti nih, Bang Marcel, pesulap merah. Assalamualaikum, Bang Marcel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, Apa kabar, Bang Marcel? kabar alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Semoga semua yang ada di sini juga termasuk Bang TJ selalu sehat dan bahagia. Amin. Alhamdulillah. Ini kita menghormati peraturan pemerintah ya, PPKM. Jadi kita live melalui jalur udara seperti ini. Jalur udara, jalur goib ini, jalur goib. Jalur goib ya, kita orang sakti, ya kan, orang sakti. Jadi selama ini kan kita nonton nih Bang Marcel dengan konten-kontennya yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kebetulan di sini Bang Marcel menyinggung para orang-orang sakti nih, ya kan? Bahkan saya sampai melihat bukan orang sakti. Orang Bang TJ bukan orang sakti, tapi iya orang yang pura-pura sakti sebenarnya. Jadi sampai digiring bahwa Bang Marcel ini seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan gitu ya. Masya Allah sekali. Padahal nih teman-teman kalau tahu nih Bang Marcel ini orangnya agamis loh, walaupun nggak pakai gamis. Oh iya, alhamdulillah. Cara jawab salam aja kita udah tahu tadi. Waalaikumsalam, ya kan? Saya udah paham tuh. Iya. udah paham ya seberapa jauh belajarnya gitu ya dari jawab salamnya. Iya. Dari jawab salam aja saya udah tahu. Waalaikumsalam. Tidak dibuang alif lamnya, gitu ya. Iya. Mungkin keluh kesah selama ini Bang Marcel sedikitnya ada kesamaan mungkin ya. Mungkin Bang Marcel bisa jelaskan apa yang menjadi keluh kesah selama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah perdukunan seperti ini. Perdukunan. Pura-pura sakti. Iya. Jadi gini Bang TJ, dulu sebenarnya pada saat saya masih belajar agama ya, belajar memperdalam tentang agama, saya agak bingung kenapa para nabi dan rasul ini kok banyak dibenci gitu. Padahal yang mereka ajarkan kan kebaikan, yang mereka ajarkan fakta di zamannya. Kok banyak yang membenci? Akhirnya saya tanya ke Tuhan saya sendiri, ke Allah Azza wa Jalla. Saya tanya, ya Allah kok kalau memang mereka baik, kenapa dibenci gitu? Bukankah menyampaikan kebaikan harusnya malah dapat dukungan gitu? Nah, mungkin di zaman sekarang ini yang sekarang saya alami ini, Allah sedang berusaha menjawab ini loh, menyampaikan kebaikan memang akan banyak serangan dari orang-orang yang memang nggak baik, banyak dibenci oleh orang-orang yang nggak baik. Dan sekarang saya baru nyadar, oh iya juga ya, jadi orang jujur nggak gampang sekarang Bang TJ, gitu. Saya dapat banyak ancaman, dapat banyak fitnahan tuh dari tahun 2016 sebenarnya. Dari awal bongkar rahasia perdukunan. Pertama dapat ancaman kalau saya tuh kalau nggak percaya santet datang lu ke wilayah A gitu bilang. Kalau nggak percaya santet datang ke wilayah B. Kalau nggak perut lu isi paku gitu deh. Macam-macam lah. Nah, akhirnya saya biasa jawab mereka tuh gini. Datang aja lah ke sini gitu, ketemu sama saya buat surat perjanjian gitu. Kalau misalkan beneran isi perut saya paku nih, saya ketemu dukunnya terus si dukun bisa beneran isiin paku, saya ganti ongkosnya 5 kali lipat. Rata-rata setelah saya coba kayak gituin, mereka malah jawabnya jangan takabur jadi orang, jangan sombong jadi orang. Jadi kalau saya diem dianggapnya takut, saya iyain dianggapnya takabur Bang TJ. Jadi serba salah. Iya, benar. Iya. Terus juga saya juga difitnah. Iya, dulu saya difitnah nggak percaya hal goib. Mungkin Bang TJ juga pernah difitnah semacam kayak gitu ya? Sama. Iya. Modelnya sama. Pertama saya difitnah menghina pencak silat zaman dulu. Untuk memberhentikan pembongkaran rahasia perdukunan. Lalu setelah menghina pencak silat,
ternyata terbongkar kalau itu hanya fitnahan, saya difitnah nggak percaya hal goib. Padahal kita perlu sepakat bahwa semua agama mewajibkan untuk percaya hal goib, apapun agamanya. Surga, neraka, jin, Tuhan, bahkan Tuhan kita juga hal goib, ya kan? Dan lain Malaikat. sebagainya. Malaikat, ya betul. Hal goib itu diwajibkan untuk dipercayai. Tapi perlu diingat, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan untuk percaya dukun. Maka dari itu saya bongkarin rahasia perdukunan agar mereka ini, masyarakat Indonesia, bisa kembali ke agamanya masing-masing. Nah, tapi sayangnya Bang TJ, seperti yang dikatakan Kiai Haji siapa yang kemarin tuh yang menyatakan Zainuddin MZ. Zainuddin MZ, iya. Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang kuning belum tentu emas. Di Indonesia ini banyak banget Iya, Kak. dukun-dukun berkedok agama, sehingga masyarakat susah nih membedakan mana ustadz, mana dukun berkedok ustadz, mana kiai, mana dukun berkedok kiai. Bahkan Buya Yahya ya, Buya Yahya pun mengatakan seperti itu gitu. Ya memang di zaman sekarang masyarakat jadi bingung nih. Kalau Buya Yahya malah nyebut dukun berkedok kiai itu dengan sebutan kiai dablek. Ada rekamannya. Iya. Iya kan? Jadi Buya Yahya menyebutkan orang-orang sakti yang ngaku-ngaku santri itu waktu nyantri dia bukan belajar agama. Iya benar. Tapi kebanyakan keluyuran, akhirnya keluar dari pesantren jadi sakti gitu. Iya benar. Jadi tujuannya bukan lagi belajar agama tapi belajarnya ke kesaktian gitu. Ujung-ujungnya belajar sulap. Aneh. Bener. Pesantren tapi iya. Pesantren tapi jurusannya jurusan sulap gitu. Tapi mereka nggak mau mengakui sulap juga. Itu mirisnya. Sebenarnya kemirisan saya pertama sih Bang TJ, saya tuh mirisnya karena di Indonesia sulap itu langsung dicap pembohong. Sulap itu trik. Iya kan? Padahal kita menghibur loh, kita nggak merugikan masyarakat Indonesia. Tapi Bang TJ, ketika si pesulap itu memakai ini, yes, mantep. Waduh, kena nih. Ya, ketika si pesulap itu, Kiai. Iya, ketika si pesulap itu di YouTube banyak tuh ya kan, kayak gini ya. Terus pakai mencemarkan ayat-ayat Al-Quran untuk pembohongan, ya kan, langsung dipercaya itu sakti beneran gitu. Nah, itu saya ngelihat, aduh, kok agama dipakai kedok untuk menipu gitu, kok dipakai kedok untuk hiburan. Seharusnya agama itu bukan untuk hiburan loh, agama itu keperluan pribadi gitu. Kok yang malah dicemarkan nama baiknya dengan hal seperti ini? Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya gitu. Biar agama bisa kembali lagi jadi hal yang suci lagi, menjadi keperluan pribadi lagi, bukan untuk hiburan gitu. Itu mirisnya sih Bang TJ, makanya saya bongkarin rahasianya. Ya, sedikit saya tambahkan Bang Marcel, itu sulap sebenarnya bohongan, bukan tipuan, bukan menipu. Bohongan, memang bohongan. Orang juga tahu, gitu kan? Orang juga tahu semua itu bohongan, bukan kesaktian. Cuman kita aja terlalu baper. Nah, kemudian antara masa Rasulullah ke kita ini kan udah lama sekali, jauh sekali. Kemudian 1400 tahun. Kenapa Nabi diturunkan di Arab pada masa itu? Karena di tanah Arab itu terkenal jahilnya manusia, bodohnya manusia. Nah, di zaman sekarang, kenapa kita perlu ngebahas ini? Karena nggak ada Nabi lagi ngebahas. Kemudian kiai-kiai yang ngebahas sudah dilupakan. Bahkan yang paling miris, ketika ada kiai yang membahas masalah perdukunan ini, itu para dukun-dukun YouTube, kan ada pengikutnya. Pengikutnya bertanya, Yai, jumlah subscribermu berapa? Masih kalah jauh sama Gus Ono, misalnya. Itu kan naudzubillah min dzalik, jauh sekali udah pergeseran pendangkalan akidah di sini yang kita lihat. Ini saya sangat salut sekali dengan Bang Marcel nih, dengan basicnya sebagai seorang pesulap, dengan pengetahuan yang sedemikian rupa diaplikasikan sehingga bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini bukan kesaktian loh, ini sulap. Gitu. Iya, makanya kalau dibilang sulap itu bohongan, ya memang bohongan. Semua hiburan bohongan. Saya bahkan berani coba deh, lu sebutin siapapun nih ya yang mengatakan sulap itu bohongan.
Sebutin satu hiburan yang nggak bohong. Coba Bang TJ bisa nggak nyebutin satu hiburan yang nggak ada bohongnya? Ada nggak? Coba ada nggak? Apa? Film Apa? porno. Jangan salah, film porno behind the scene-nya. Saya pernah ngelihat behind the scene-nya. Film porno behind the scene-nya itu mereka sampai memakai obat untuk menahan rasa sakit. Karena kenikmatan yang ditampilkan itu cuma kenikmatan acting doang. Itu bohong loh. Bohong. Saya pernah ngelihat behind the scene-nya. Soalnya saya mempelajari semua lini masa dunia hiburan. Dari mulai host. Kalau pernah tahu dulu ada host yang katanya putus-putus itu, yang buat katakan putus, ya. Iya. Ada. Nah itu kan ya itu hanya sekedar hiburan gitu. Jadi ada orang yang seakan-akan bertengkar. Orang kan nonton bertengkarnya seru, padahal ya itu hanya sekedar hiburan. Terus kalau hiburan-hiburan zaman now nih ya kan, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus disamperin. Itu yang penontonnya banyak. Tapi gini Bang TJ, saya nggak bisa menyalahkan mereka 100% kenapa mereka membuat konten kayak gitu. Karena memang penontonnya banyak di sana gitu loh. Duitnya gede. Bahkan saya tahu berapa bayaran mereka untuk ngebayar orang untuk pura-pura jadi dukun. Kebetulan teman-teman saya yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun soalnya. Iya, mantap. Iya. Kemudian Bang Marcel, saya tambahkan sedikit, maaf ya saya potong. Iya, boleh. Yang paling miris nih ya. Ini mungkin saya lebih cocok bertanya ya. Apa tanggapan Bang Marcel ketika ada seseorang nih mengatakan begini, ini dukun nih ya. Iya. Ayat Allah itu benar. Kekuasaan Allah itu benar. Saya akan membuktikan bahwa kesucian Al-Quran atau kekuatan daripada ayat Allah itu benar. Nembak panci. Gimana tanggapan Bang Marcel? Hanya dengan dagelan yang murahan seperti itu untuk membuktikan ayat Allah. Itu sangat wow. Saya pingin menangis sambil tertawa. Iya. Jadi emang lucu sih ya ketika Allah ini dijadikan kedok untuk penipuan atau untuk pembohongan, banyak yang percaya Bang TJ. Jadi mereka menggunakan hal tersebut terus-menerus gitu. Kalau ditanya bagaimana tanggapan saya, miris banget. Yang seharusnya yang ngaku ustadz, yang ngaku kiai, yang ngaku habib dan sebagainya, harusnya yang beneran ya, yang beneran adalah yang ngajarin hadis dan ayat Al-Quran. Bukan ngajarin bakar tisu tanpa api, bukan. Itu sulap. Ya kan, kayak misalkan saya pernah ngeliat tuh ya Bang TJ ya, ada yang pakainya gamis-gamis gitu, terus dia nyamperin rumah korban yang katanya banyak jinnya. Terus ditemuin tisu, nanti tisunya kebakar. Lah itu kan sulap. Dibilangnya itu ilmu Allah, kekuatan Allah, Allahu Akbar. Jadi Allah dipakai untuk menipu, dijadikan kedok untuk nipu gitu. Kacau. Miris banget. Kalau Kiai Zainuddin MZ itu mengatakan bahwa minyak babi cap onta. Mereka melakukan branding ya untuk usaha mereka. Tapi sangat disayangkan kita sebagai bangsa merdeka, artinya ada masyarakat yang awam. Ketika kita berbicara awam, di sini bukan orang yang tidak terpelajar. Bahkan orang-orang yang sudah S3 itu bisa kena tipu. Awam dalam hal ini ya, langsung tergoda. Iya. Gini Bang TJ, gini bentar, sorry dipotong ya. Tadi ngomongin tentang yang S3 gampang ketipu. Kenapa gampang ketipu? Karena dalam dunia magic atau dalam dunia sulap, kita juga mempelajari semakin dia akademis, semakin mudah kita membuat dia merasakan keajaiban. Karena pernah dengar kata belief nggak Bang TJ? Belief percaya. Belief percaya. Iya. Kalau kita sadarin, di tengah kata belief ada kata LIE, ada kata lie. Yang artinya bohong. Iya. Nah, itu bisa memberikan pelajaran ke kita bahwa ketika kamu mudah percaya, berarti kamu mudah dibohongi. Mudah dibohongi. Iya. Benar. Dari kata belief aja kita bisa dapat pelajaran itu gitu. Di tengah kata belief, lie, ada lie, itu artinya bohong gitu. Maka dari itu hati-hati. Jangan mudah percaya dengan penampilan, dengan kata-kata gitu. Ya, macam-macam lah.
相救。